Selamat jumpa pemirsa edukasi televisi. Kembali lagi dengan saya, Rahmah, sedang berjumpa dengan Anda dalam program Bincang-Bincang dengan tema Peran Penting Bawaslu di Balik Layar Pemilu. Salam semangat Bapak. Semangat. Dengan Apa nama kabar, Rahma? Alhamdulillah baik Pak. Atas nama siapa Pak? Saiful, lihat coba saya. Oh ya Bapak. Iya. Bapak Saiful ya? Siap. Ya. Oke baik, langsung saja nih Pak. Boleh. Dari ke inti pertanyaannya. Oke, jadi apa sih Pak tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawasan pemilu Pak? Iya, Bawaslu sebenarnya sesuai dengan undang-undang diberi tugas untuk melakukan pengawasan. Kalau bicara tentang tugas, kewajiban, wewenang itu banyak panjang. Kalau baca di undang-undang ada. Iya. Nah, tetapi saya secara garis besarnya gini. Jadi tugas dan tanggung jawab Bawaslu dalam setiap proses pemilu, Bawaslu diberi tugas untuk melakukan pengawasan. Pengawasan dalam proses pengawasan ini ada dua, pencegahan dan pengawasan. Kemudian melakukan penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran ini terkait dengan penindakan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa. Nah, di Bawaslu ada tugas pencegahan. Nah, tugas pencegahan ini adalah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan agar peserta pemilu maupun masyarakat maupun pihak-pihak terkait tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang dalam setiap proses pemilu. Nah, tugas pencegahan ini itu berlaku tidak hanya ketika ada perhelatan pemilu, tapi termasuk melakukan edukasi, pendidikan demokrasi, pendidikan politik kepada warga, mengajak warga agar tidak misalnya larut dalam hal-hal yang bisa merusak pemilu, misalnya politik uang, penyebaran ujaran hoax dan seterusnya. Itu kan bisa dilakukan biar tidak ada tahapan. Tanpa ada tahapan pun boleh dilakukan oleh Bawaslu. Kemudian tugas pengawasan. Pengawasan ini akan dilakukan ketika mulai masuk tahapan. Nah, misalnya pemilu 2024 ini kan kita sejak Desember sudah ada partai politik. Iya Pak. Ditetapkan. Desember 2022 sudah ada partai politik ditetapkan. Nah, kemudian masuk tahapan-tahapan yang lain, ada tahapan pemutakhiran data pemilih dengan berbagai sub tahapannya. Kemudian ada tahap pencalonan DPR, DPD, pencalonan presiden, kemudian penetapan calon, setelah itu masa kampanye, setelah masa kampanye ada masa tenang, setelah masa tenang kemudian masuk pemungutan dan perhitungan surat suara. Setelah itu baru ditetapkan siapa yang menjadi pemenang. Jadi ini tahapan-tahapan yang harus diawasi oleh Bawaslu semua tahapannya, sehingga jangan ada tindak pelanggaran dalam setiap tahapan. Oh jadi memang tahapannya Pak, memang prosesnya panjang ya? Oh iya. Jadi kalau kita bicara inilah pesta. Kalau kita bicara pemilu kan pesta, Iya, pesta Pak. demokrasi. Iya. Inilah pesta yang persiapannya dilakukan 20 bulan. 20 bulan sebelum pemilu sudah disiapkan. Jadi pesta mana di dunia ini yang ada persiapannya demikian panjang? Jadi prosesnya mulai setelah itu kan diawali dengan setelah penetapan peserta pemilu khususnya partai politik, verifikasi partai politik, memastikan partai politik yang mau jadi peserta kita yakini bahwa dia memenuhi syarat. Itu dilakukan panjang. Setelah ada peserta politik, peserta pemilu partai politik, kemudian dibuka ruang pendaftaran calon. Seiring itu juga sudah mulai juga pemutakhiran data pemilih. Bagaimana data pemilih? Teman-teman kan sudah memilih semua kan? Iya, Pak. Ya sudah memilih. Bagaimana teman-teman yang sudah cukup usianya itu terdaftar dalam data pemilih supaya nanti ketika masa pemilu mereka terdata dan mereka bisa menyalurkan haknya. Jadi prosesnya panjang. Nah, semua tahapan ini mesti diawasi oleh Bawaslu yang diberi mandat oleh negara. Tapi bukan hanya Bawaslu sebenarnya, karena ketika kita bicara tentang bagaimana mengawal proses pemilu, maka pemilu itu kan kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, kepentingan seluruh masyarakat. Maka semestinya seluruh masyarakat ikut mengawasi. Hanya kebetulan secara regulasi undang-undang negara kemudian memberi mandat kepada sebuah lembaga yang diangkat untuk melakukan pengawasan secara formal. Kenapa perlu? Karena di Bawaslu ini bukan hanya mengawasi, tapi kemudian ada penindakan jika ada pelanggaran. Jika dalam proses pengawasan kemudian peserta pemilu atau masyarakat melakukan pelanggaran, maka mesti kan ditindak. Nah, yang berwenang menindak itu ada di Bawaslu. Di Bawaslu kemudian melakukan proses penindakan.
Demikian juga kemungkinan adanya sengketa. Di Sulsel misalnya, karena kebetulan adik-adik di Sulsel, di Sulsel di proses proses pendaftaran dan verifikasi partai politik ada yang kita selesaikan lewat sengketa. Demikian juga dengan pencalonan. Jadi ketika ada masyarakat, ada calon, ada peserta misalnya merasa dirugikan karena adanya keputusan yang dilakukan oleh KPU terhadap status mereka, mereka bisa mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu dan Bawaslu melakukan sidang untuk proses penyelesaian sengketa. Jadi itulah kenapa ada lembaga ini, karena ada proses, misalnya jika ada pelanggaran, ada sengketa, maka harus ada lembaga yang memprosesnya. Nah, lembaga itu adalah Bawaslu yang punya kewenangan. Nah, tugas-tugas inilah yang ada di Bawaslu yang diemban oleh semua komisioner Bawaslu, disupport, dibantu oleh staf yang melekat di Bawaslu. Oh, seperti itu, Pak. Ya. Oke, baik. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Ya. Terkait apa saja sih termasuk pelanggaran pemilu, Pak? Iya, pelanggaran pemilu itu banyak ya. Kalau kita bicara pelanggaran pemilu, ada namanya pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran etik bagi penyelenggara, dan pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Nah, pelanggaran pidana pemilu itu adalah norma-norma yang diatur ketentuan pidananya dalam undang-undang. Nah, kita kalau pemilu itu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dan kalau pemilihan menggunakan Undang-Undang Nomor 10 2016. Nah, ketentuan-ketentuan pidana pemilu ada di undang-undang. Misalnya, jika ada orang yang memberi uang atau menjanjikan seseorang agar memilih calon tertentu dan dia kemudian dilaporkan atau ditangkap atau ditemukan oleh Bawaslu, maka ada prosesnya, ada pidananya. Demikian juga dengan tindakan-tindakan lain, misalnya ada tindakan yang kemudian melanggar ketentuan pasal 280 ayat 1 misalnya, dia menganjurkan untuk melakukan kekerasan, itu bisa jadi ada. Jadi ada tindakan pidana, apa pidananya di ketentuan undang-undang. Misalnya kalau memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya pada masa kampanye, maka dituntut pidana 1 tahun misalnya, atau denda 12 juta. Ada juga ketentuan pidana dituntut 24 tahun atau denda 24 juta, 2 tahun misalnya, atau denda 24 juta. Jadi ada ketentuan-ketentuan pidana, dan ketentuan pidana ini ada di undang-undang. Itu pelanggaran. Ada juga namanya pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi itu adalah pelanggaran yang dilakukan, bisa jadi dilakukan oleh peserta pemilu atau dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Misalnya KPU dalam hal memverifikasi partai, dia ada salah caranya. Jadi pelanggaran administrasi itu berkaitan dengan tata cara, prosedur, mekanisme. Jika ada pelanggaran tata cara, prosedur, mekanisme sesuai dengan PK undang-undang atau sesuai PKPU dilanggar, baik KPU sebagai penyelenggara ataupun peserta pemilu, misalnya dia memasang alat peraga di tempat yang dilarang, itu kan melanggar prosedur, namanya pelanggaran administrasi. Itu kemudian ditangani juga oleh Bawaslu, pelanggaran administrasi, dan kemudian tinggal dilihat apa sanksinya. Karena ada pelanggaran administrasi, sanksinya misalnya sampai kepada sampai pada diskualifikasi, terutama pelanggaran administrasi yang dikategorikan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi ada beberapa. Nah, ada juga namanya pelanggaran etik. Pelanggaran etik ini berkaitan dengan pelanggaran yang kemungkinan dilakukan oleh penyelenggara, baik KPU dan jajarannya maupun Bawaslu dan jajarannya. Jika ada anggota KPU atau Bawaslu dan jajarannya yang kemudian dianggap melanggar etik, itu kemudian diproses dan Bawaslu menyerahkan, kalau itu dilaporkan ke Bawaslu, menyerahkan ke DKPP, DKPP yang mensidang. Nah, sanksinya ya sampai ada pelanggaran yang kemudian sanksinya adalah pelanggaran berat. Pelanggaran berat, paling berat sanksinya adalah pemecatan. Itu sudah tidak sedikit orang yang sudah dipecat karena dianggap melanggar etik. Ini kenapa penting ini, karena Bawaslu maupun KPU sebagai penyelenggara pemilu yang diberi mandat oleh negara harus membangun trust, kepercayaan. Nah, salah satu bentuk membangun trust itu adalah bagaimana mengawasi etik penyelenggara, ketidakpantasan, ketidakpatutan. Jadi pelanggaran etik itu lebih tinggi daripada pelanggaran undang-undang pemilu, pidana. Jika melanggar peraturan, ya sudah pasti etik, tapi belum tentu ketika pelanggaran etik melanggar peraturan.
Nah, artinya lebih luas cakupannya pelanggaran etik, ketidakpantasan, ketidakpatutan. Sampai-sampai misalnya anggota penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu misalnya ngopi bareng berdua dengan caleg di tempat yang tertutup, ada yang lapor, itu bisa menjadi pelanggaran etik. Berarti agak sensitif ya Pak ya? Iya, hanya betul-betul penyelenggara ini harus membatasi diri. Kan penyelenggara harus ada prinsip yang dimiliki penyelenggara, harus mandiri, independen, tidak boleh berpihak. Nah, ketika ada tindakannya yang dianggap berpihak pada calon tertentu, itu adalah pelanggaran etik. Dan itu sanksinya bisa sanksi berat, bisa sampai pemecatan jika terbukti. Nah, kemudian yang keempat, pelanggaran yang masuk di Bawaslu ada namanya pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Apa itu pelanggaran terhadap undang-undang lainnya? Misalnya netralitas ASN. Netralitas ASN ini ada undang-undangnya. Misalnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Bicara tentang Undang-Undang Nomor 5, itu di luar pemilu pun ASN itu harus netral. Tapi ketika pemilu ada tindak ASN, misalnya ada ASN yang memposting di media Facebooknya mendukung calon tertentu, dilaporkan, itu bisa diproses di Bawaslu dan dikirim ke ASN. Demikian juga dengan TNI Polri. Jadi 4 macam pintu pelanggaran ini yang akan diproses di Bawaslu. Nah, prosesnya bisa jadi itu temuan Bawaslu dan jajarannya menemukan di bawah fakta. Bisa jadi laporan masyarakat. Seperti itu Pak. Jadi masyarakat mulai melaporkan ke Bawaslu terbuka agar jika ada yang melanggar dilaporkan, supaya yang melanggar ini kita proses sesuai dengan proses yang ada, prosedur yang ada, supaya ada efek jera. Iya Pak. Seperti itu. Ya. Kira-kira Pak, ini kan pemilihan sebentar lagi, tinggal menghitung beberapa bulan. Apakah ada pernah kejadian yang dilakukan oleh pihak Bawaslu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak boleh dilakukan? Iya, banyak sebenarnya. Kita sudah ada sekitar 40 yang kita proses di Sulsel ya, terkait dengan netralitas ASN. Jadi ASN yang mencoba-coba mendukung calon tertentu terbukti baik yang ditemukan Bawaslu maupun dilaporkan masyarakat, itu diproses. Dan itu sudah ada, bahkan ada sudah 3 ASN yang dinyatakan dipecat oleh KASN karena yang menjatuhkan sanksi adalah Komite Aparatur Sipil Negara. Bawaslu hanya memprosesnya. Sudah ada 3 di Sulsel yang dijatuhkan sanksi pemecatan tidak hormat karena keterlibatan dia sebagai ASN, tapi dia kemudian terlibat sebagai memihak atau memiliki pemihakan terhadap partai tertentu. Jadi banyak yang kita sudah sekali lagi ini bagian dari upaya kita menegakkan keadilan pemilu. Karena bagaimana pemilu ini jalan dengan baik kan semangatnya jurdil. Ya kan? Jujur dan adil, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jurdil, jujur dan adil. Nah, semangat kejujuran, semangat keadilan itu harus dijunjung tinggi. Nah, salah satu bentuk keadilan adalah ya, ketika ada orang yang melanggar, ya kita harus tegakkan keadilan pemilu. Benar Pak. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ya silakan kalau masih ada pertanyaannya. Kemudian pelanggaran apa saja? Oh itu maaf Pak, sudah. Bagaimana cara Bawaslu menangani pelanggaran pemilu seperti money politis, kampanye, ya Pak, kampanye hitam, kemudian black atau campaign, kemudian atau intimidasi dari pemilih Pak? Ya, politik uang itu misalnya adalah problem yang selama ini kita kritik, karena itu bisa merusak demokrasi. Politik uang itu adalah kalau dalam bahasa sehari-hari kita sebut sogo. Pilih saya kasih uang, atau pilih si A nanti saya kasih uang, atau jangan pilih si A, si B, saya kasih uang. Itu namanya politik uang. Oh, seperti itu. Bisa uang, bisa materi lainnya. Karena dalam undang-undang tidak hanya uang saja. Bisa sembako, pilih saya, ada sembako saya kasih. Atau pilih si B, nanti saya kasih ke sembako, minyak, beras, macam-macam kan. Jadi tidak hanya uang. Atau begini, pilih saya satu rumah, kalian berapa satu rumah, pilih saya 5 orang Pak, pilih saya, nanti SPP-nya anakmu saya bayarkan. Itu juga politik uang. Jadi memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, itulah yang disebut dengan politik uang. Nah, sanksi politik uang ini soalnya kan berat, tetapi kan problemnya
masyarakat semakin canggih. Iya, Pak. Sekarang misalnya saya janji Rahma, pilih saya Rahma, Iya. nanti saya kasih uang, tapi saya tidak langsung cash, saya kirim lewat Dana, lewat OVO, kan semakin canggih sekarang. Iya, benar. Bahkan kasih tahu di kampungmu Rahma, coba kalau pilih saya bayarkan tagihan listriknya 2 bulan. Dia store saja nomor langganan, saya bisa bayar di sini. Mana tahu Bawaslu. Oleh karena itu kita di Bawaslu lebih menekankan pada upaya pencegahan dengan melakukan edukasi, pendidikan politik, menyampaikan kepada masyarakat betapa bahayanya politik uang. Adik-adik juga dari kampus mestinya bisa menyampaikan, mengemas informasi yang kemudian mengedukasi pemilih masyarakat agar mereka kemudian tidak melakukan praktik politik uang. Kan itu bahaya. Apa bahayanya politik uang? Biasa biasa dengar ada masyarakat yang tanam pohon pisang di jalan. Pernah, Pak? Ada videonya jadi viral kan? Iya. Kenapa mereka melakukan? Kan protes. Karena pembangunan di daerahnya tidak jalan. Siapa yang diprotes? Kan tentunya yang memiliki kebijakan untuk membangun daerah itu. Protesnya begitu. Kalau saya jangan protes begitu, protesnya jangan pilih lagi orang-orang semacam itu. Benar. Karena kan yang rusak kita, yang menderita tidak menikmati fasilitas jalan misalnya, kan bukan hanya mereka, justru kita masyarakat di sana yang menghirup abu, debu dan sebagainya. Jadi yang menderita akibat praktik politik uang salah satunya itu. Bisa jadi mereka yang terpilih di sana itu adalah orang yang mungkin bisa jadi sehingga pembangunan tidak jalan karena ya terlibat. Mereka sudah menganggap kan saya sudah kasih uang. Oh iya. Bisa. Tapi apa yang paling bahaya? Rahma datang sekolah jauh-jauh di Makassar. Iya. Di kampus alumni terbaik, lulus jadi cum laude, mahasiswa teladan, pulang kampung mau jadi caleg. Mak, saya mau jadi caleg. Apa kata namanya? Adakah uangmu, Rahma? Jadi seakan-akan politik uang jadi caleg atau jadi calon hanya mereka yang punya uang. Kasihan Iya, adik-adik benar sekali, mahasiswa yang sudah sekolah jauh-jauh, orang tuanya kalau perlu jual sawah, jual kebun untuk sekolahkan anaknya. Tapi setelah berhasil, mereka tidak bisa jadi pemimpin daerahnya karena tidak punya uang lagi. Ini kan yang merusak demokrasi kita. Nah, oleh karena itu kita sampaikan ini semua ke masyarakat agar jangan melakukan praktik politik uang. Jangan menerima. Mereka tidak mau memberi juga kalau kita tidak mau terima. Itu yang kita harus lakukan ke bawah. Nah, ini kan sogo. Bisa juga teman-teman dari fakultas dakwah sampaikan dengan bahasa agama. Undang kiai, ustaz. Bagaimana pendapat ustaz tentang politik uang? Ustaz akan mengatakan, ya, kan ada tuh kutipan yang viral itu. Politik uang itu tidak haram. Iya. Iya, Pak. Ada beberapa memang kalimat. Ya, politik uang itu tidak haram. Kenapa tidak haram? Kalau haram itu kan dosa. Kalau dosa bisa minta ampun, diampuni dosanya. Tapi dalam hadis, ada hafal hadisnya? Tidak, Pak. Ar-ra'si wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang diberi sogok tempatnya dalam neraka. Artinya sudah pasti di neraka. Kenapa mesti menerima sogok? Kalau hanya dosa bisa minta ampun, tapi ini pasti tempatnya di neraka. Iya, berarti harus terima konsekuensinya, Pak. Iya, jadi tugas kita sama-sama, adik-adik juga di kampus, coba sampaikan ke masyarakat kita, ke keluarga kita, ke kerabat kita, jauhi politik uang. Jadi politik uang itu berbahaya. Ujaran kebencian, penyebaran hoax, adik-adik mahasiswa yang masih muda-muda ini aktif dengan media sosial. Bagaimana informasi-informasi yang masuk di media kita jangan tersebar jika itu informasi yang belum pasti benar. Iya, benar. Lakukan cross check, lakukan saring sebelum share, kan mesti tidak dilakukan sebagai perubahan. Itu upaya kita untuk menekan penyebaran hoax karena ini berbahaya, memecah belah bangsa, memecah belah anak bangsa, dan akibatnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat bangsa kita semakin hilang. Nah, demikian juga dengan hal-hal lain. Nah, Black Campaign itu kan salah satu medianya selama ini menggunakan media sosial, menyebarkan informasi yang tidak benar tentang calon. Anak Cina lah, anak inilah, kan itu kayaknya dampaknya ke masyarakat kita. Ya, kalau saya jangan lakukan. Ya, anak siapapun ini anak bangsa. Mereka yang hidup dalam bangsa ini semua adalah anak bangsa, tanpa harus membeda-bedakan.
Jangan bilang anak Kalimantan. Bukan anak Kalimantan, dia anak Pindrang. Padahal kan kita punya hak yang sama. Iya Pak. Oh itu anak Mamuju, anak apa namanya? Jangan, dia juga punya hak yang sama sebagai anak bangsa. Jadi jangan kemudian karena isu-isu seperti itu kemudian memecah belah bangsa. Dan ini sering terjadi. Oh dia itu begitu, orang tuanya ini begini-begini. Kan belum tentu anaknya begitu. Iya benar Pak. Nah hal-hal semacam ini yang mesti kita bangun. Mungkin adik-adik juga bisa mencoba mengemas. Jadi bagaimana media sosial kita penuhi dengan informasi yang positif. Membuat konten-konten yang positif lalu sebarkan sama-sama, itu juga adalah bagian dari upaya pencegahan kita. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Luas sekali ya Pak ya. Ya luas. Oke baik Pak. Kemudian lanjut lagi Pak. Kemudian bagaimana sih cara Bawaslu menyelesaikan sengketa pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah Pak? Ya, sengketa pemilu ya. Sengketa pemilu itu ada jika ada yang memohon. Misalnya ada partai A yang merasa dirugikan dengan putusan KPU, maka dia menyampaikan ke Bawaslu permohonan sengketa. Nah, dalam proses permohonan sengketa kita tidak langsung sidang. Ada mekanisme namanya mediasi. Kita coba panggil dulu yang memohon, yang termohon, pihak untuk kita coba mediasi. Ada nggak jalan keluar supaya jangan diproses di sidang. Nah, dalam proses mediasi ini tentu kita tidak boleh keluar dari norma undang-undang maupun regulasi yang ada. Jadi kita lihat kalau ada ruang ya dimediasi. Sepakat di mediasi, maka itu selesai, dibuatkan putusan kesepakatan mediasi. Tapi kalau tidak sepakat di mediasi, maka itu disidang dalam bentuk sidang adjudikasi. Nah, yang melakukan sidang ya Bawaslu, baik di kabupaten, provinsi maupun di RI. Melakukan sidang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Lakukan sidang di pemeriksaan, mendengarkan tuntutan laporan pelapor, mendengarkan jawaban terlapor, memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan, memeriksa bukti, alat bukti yang dihadirkan, kita periksa semua. Nah, dari situ berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Bawaslu kemudian mengambil keputusan mana yang sebenarnya benar. Dan disitulah ruang Bawaslu menegakkan keadilan pemilu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Ya, jadi ini ada pertanyaan terakhir Pak. Oh, apa? Ya? Apa pertanyaan terakhirnya? Pertanyaan terakhirnya ini bagaimana sih cara Bawaslu meningkatkan partisipasinya Pak dan kesadaran masyarakat dalam pemilu, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas Pak, seperti itu. Iya, sekali lagi pemilu ini bukan hanya milik Bawaslu, bukan hanya milik KPU. Hasil pemilu pun untuk kepentingan masyarakat bangsa. Jadi Benar. kami Bawaslu mengajak semua adik-adik mahasiswa, adik-adik teman-teman pemuda, OKP, organisasi kemahasiswaan, kita ajak seluas-luasnya, teman-teman disabilitas, teman-teman perempuan, teman-teman yang dianggap kelompok rentan, masyarakat adat dan seterusnya. Kita ajak bahwa ini adalah hak kita sama-sama, tanggung jawab kita sama-sama. Nah, bentuk pengajakannya kita dengan berbagai macam kemasan. Di Bawaslu misalnya untuk mengajak pramuka, kita punya Saka Adiasta, Satuan Karya. Biasa aktif di pramuka? Iya Pak. Nah, kita punya kan biasa mengenal Saka Bayangkara di polisi, Iya. Saka Saka Kencana di BKKBN, Bakti Husada di rumah sakit kesehatan, kan itu ya. Iya. Nah, di Bawaslu namanya Saka Adiasta. Saka Adiasta. Kita masifkan gerakan-gerakan pramuka sebagai bagian dari upaya untuk mengedukasi betapa pentingnya bukan hanya kita hadir mencoblos, tapi juga memastikan proses pemilu berjalan dengan baik, tidak melanggar aturan. Kepada teman-teman di masyarakat desa, kami punya desa-desa binaan, desa anti politik uang, desa pengawasan. Di teman-teman disabilitas, kita sering bertemu dengan disabilitas, bertemu dengan kelompok, dengan teman-teman PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, dan beberapa organisasi disabilitas kita ajak sama-sama untuk memastikan hak-hak teman-teman disabilitas terpenuhi. Hak disabilitas ini khususnya tentang aksesibilitasnya, bagaimana mereka bisa mengakses dalam setiap proses pemilu. Yang misalnya keterbatasan karena fisik misalnya,
disabilitas fisik, daksa misalnya, bagaimana ruang-ruang nanti TPS bisa diakses, semua itu kita coba sampaikan dan kita coba awasi sama-sama. Jadi mengajak disabilitas memastikan haknya terpenuhi itu kita. Mulai di pendataan pemilih kemarin. Jadi kami di Bawaslu menyampaikan ke teman-teman KPU memastikan bahwa pendataan pemilih harus jelas. Di setiap TPS berapa pemilih disabilitas? Disabilitas yang apa? Di sana ragamnya apa saja? Apakah netra misalnya, sensorik, apakah daksa, fisik, apakah jadi kita coba menjelaskan, memastikan ragam disabilitas di setiap TPS agar bisa terpenuhi. Itu adalah bagian dari upaya kita untuk memastikan hak teman-teman disabilitas terpenuhi. Demikian juga dengan perempuan. Jumlah perempuan pemilih kan lebih banyak dari laki-laki. Iya benar Pak. Nah, mestinya perempuan punya ruang yang jadi saya tidak lagi menganggap bahwa perempuan itu adalah mereka yang terpinggirkan. Justru kan perempuan harus meski memang kita tetap mendorong supaya perempuan punya hak. Jadi bukan hanya datang memilihnya, tapi memilih sesuai dengan hati nurani dan pandangannya. Bukan karena diintimidasi, bukan karena dipaksa oleh suaminya, kamu harus memilih ini, enggak. Tapi dia juga punya hak menentukan siapa pilihannya. Demikian juga dengan teman-teman kelompok-kelompok muda, organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, kita gandeng sama-sama. Banyak kegiatan Bawaslu untuk mengajak itu semua untuk kepentingannya apa? Agar tanggung jawab mengawal proses demokrasi untuk masa depan bangsa kita bersama itu kita rawat dan kawal sama-sama. Seperti itu Pak. Jadi oke. Jadi gimana nih Pak pesan Bapak terkait pemilu Pilpres 2024 nantinya yang akan datang Pak? Pesan apa? Pesan kepada siapa? Pesan Bapak terkait seluruh masyarakat Pak? Ya, sekali lagi pemilu ini adalah hak kita. Ya. Karena di sanalah pengejawantahan. Kalau kita baca undang-undang, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi sebenarnya yang punya daulat di negeri ini, kuasa di negeri ini adalah rakyat. Jadi kita semua rakyat, baik yang muda maupun yang tua, punya hak tanggung jawab untuk memastikan daulat kita itu terpenuhi. Nah, pemilu adalah salah satu mekanisme pengejawantahan dari daulat rakyat. Karena di sanalah kita akan memilih siapa calon pemimpin kita ke depan. Di sanalah kita akan menentukan siapa yang akan jadi presiden, siapa yang akan jadi caleg DPR, DPR RI, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPD di pemilu itu. Oleh karena itu, dan presiden bersama dengan legislatif yang akan diberi kewenangan oleh negara untuk membuat kebijakan, merumuskan undang-undang, merumuskan peraturan, bahkan membuat program untuk kepentingan rakyat. Nah, karena ini untuk kepentingan kita, maka saya berharap kepada kita semua masyarakat, khususnya anak-anak muda. Anak muda ini banyak, generasi milenial besar perannya dalam menentukan pemilu ke depan. 50% lebih itu adalah pemilih-pemilih pemula. Bukan pemilih pemula, generasi Z. Iya. Generasi milenial. Iya. Besar sekali. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama bukan hanya hadir untuk mencoblos, memilih, tetapi memastikan proses pemilu ini berjalan dengan baik dan kita kawal sama-sama untuk kepentingan masa depan yang lebih baik. Seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sudah? Iya. Oke, mungkin itu saja Pak diskusi bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih untuk masukan dan sukses ya, cepat Pak. selesai. Terima kasih untuk waktunya Pak yang diberikan. Amin. Mudah-mudahan sukses semua. Saya pamit undur diri. Buat teman-teman yang nonton di diskusi kami di pagi hari ini, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Saiful dapat membuka pemikiran kita sebagai anak bangsa, anak muda, bahwa jangan terjerumus oleh politik uang khususnya. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.